Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan menjelaskan model infrastruktur jaringan di mata kuliah Pak Agus Prihanto. Ya, kita langsung saja. Ya, ini merupakan biodata saya. Nama saya Prayogi Kardani, NIM 19051204055 dari Prodi S1 Teknik Informatika, kelas TI 19B. Apa itu infrastruktur jaringan? Network infrastruktur atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless, access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau tertutup. Contoh infrastruktur terbukanya yaitu adalah internet, sedangkan contoh tertutupnya adalah private intranet. Mereka dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau kombinasi antar keduanya. Berikut paling sederhana dari infrastruktur jaringan, biasanya terdiri dari satu atau lebih komputer. Sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya sampai dengan sistem jaringan yang terhubung dengan sistem jaringan lainnya. Topologi jaringan. Yang pertama yaitu ada topologi bus, suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan memakai kabel utama sebagai center atau pusat lalu lintas data. Topologi bus umumnya dipakai pada jaringan berskala kecil, di mana semua perangkat kabel dihubungkan dengan jaringan dengan kabel tunggal yang disebut dengan bus. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu instalasi mudah, dapat dikembangkan dengan mudah, hemat kabel dan murah. Lalu kelemahannya yaitu harus memakai repeater untuk memperkuat sinyal. Dan yang kedua yaitu jika salah satu kabel terputus berpengaruh ke yang lainnya. Ada lagi topologi ring. Ciri khusus topologi ring adalah menggunakan kabel tipe UTP dan patch kabel menggunakan jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node disusun secara seri. Pergerakan data berjalan satu arah sehingga tidak memungkinkan untuk bertabrakan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudah dirancang untuk level rangkaian sederhana, mudah untuk melakukan instalasi baru. Lalu kelemahannya yaitu jika ada kerusakan, seluruh sistem akan terganggu. Seperti itu. Lalu ada topologi star. Topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudah dirancang, lalu memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Lalu yang ketiga yaitu lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan. Kelemahannya yaitu perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem. Ya, topologi tree. Tree artinya pohon. Topologi jaringan berbentuk pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jadi ini merupakan topologi bus, tapi yang biasanya bus itu hanya PC-PC, sekarang cabangnya yaitu topologi star. Jika diibaratkan berbentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya, teman-teman. Kelebihannya yaitu sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Lalu jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Kekurangannya yaitu seluruh jaringan akan tergantung pada kabel penghubung utama. Peran hub cukup penting sehingga
Jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Ya, ini adalah topologi mesh atau jala. Di mana sistem topologi mesh ini koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dengan dedicated link. Kelebihannya, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Kerusakan satu komponen tidak akan mengurangi komponen yang lainnya. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lain. Kekurangannya yang pasti biaya lebih tinggi. Kesimpulannya teman-teman, pada pembelajaran kali ini kesimpulan yang saya dapat, inti daripada jaringan itu sendiri yaitu menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Setiap jaringan pasti ada kelebihan dan kekurangannya, maka dari itu jangan terfokus pada kelebihannya saja teman-teman. Sekian dari saya, bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.